Kalau visi saya pribadi, saya um, ber mungkin gini ya, lebih kepada bagaimana menjadi berkat atau menjadi orang yang bisa ambil sumbangsi sebagian kecil buat bangsa Indonesia. Dan buat saya bangga banget lahir dengan darah Indonesia, terus dibesarkan di sebuah bangsa yang sangat indah gitu ya, dengan segala keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika kita, dan dengan karakter, dengan kebudayaan yang sangat kaya. Buat saya itu satu. Kalau cerita tentang background um, saya waktu masih kecil lahir dengan keluarga yang sangat mampu, sampai akhirnya kami menikmati banyak hal, berkelimpahan sangat. Sampai satu momen ayah saya melalui sebuah masa yang kurang enak, hingga ya sebuah bisnis ditipu oleh partner bisnisnya, hingga akhirnya semua habis, pabrik jual, rumah jual, dan kami tinggal di sebuah area pemukiman miskin, dan itu sangat kecil. Rumah kami mungkin cuma besarannya 4x6. Di situ toiletnya, di situ dapurnya, di situ juga skat kamarnya. Ya saya bermain, saya tidak ada larangan oleh orang tua saya untuk bergaul dengan siapapun yang area sekitar saya. Jadi teman-teman saya adalah anak tukang cuci gosok, anak tukang bubur ayam, anak tukang sampah gitu ya. Itu teman-teman saya main di usia saya, kira-kira masa itu saya udah kelas 4-5 SD. Tapi saya punya seorang sosok ayah yang sangat luar biasa, dan sosok ibu yang sangat luar biasa. Saya di dalam keadaan kami masa-masa itu terpuruk, papa saya tidak pernah menceritakan semua yang jelek atau semua yang pahit di dalamnya, apapun yang beliau lewati. Tapi justru mungkin masa-masa itu saya terlalu kecil, dan saya dianggap putri kesayangan yang selalu setiap ada masa, kalau kita di TV itu kan ada jam-jamnya berita ya, TVRI, masa itu masih TVRI ya, jadi ketahuan umur saya berapa ya. Jadi dipanggil duduk untuk dengerin berita. Nah, di dalam berita itu selalu papa saya itu cerita tentang Jepang seperti ini, kekayaannya, kehebatannya, dan wawasan papa saya menceritakan itu. Cerita tentang Singapura, cerita tentang Iran, cerita tentang Afghanistan, cerita tentang China. Nah, bagaimana nanti China akan menjadi negara yang berkembang seperti apa. Lihat ya, mereka mulai membangun jalur jalan, yang pembangunan kota-kota besarnya China. Jadi papa saya udah seperti hampir setiap hari ya, saya duduk harus dengerin berita bareng beliau. Waktu saya usia 5 SD, dalam hati sebenarnya ini jamnya saya bisa main sama teman-teman, tapi saya harus duduk dengerin beliau. Dan saya agak umur segitu agak ngomel sedikit di dalam hati, tapi karena menjadi putri yang baik, jadi saya duduk dengarkan. Tapi hari ini saya berterima kasih banget kepada papa saya. Beliau memberikan fondasi yang sangat kuat tentang bagaimana punya wawasan, punya gambaran masa depan, visi, dan semua kebesaran yang di dunia luar yang mungkin saya nggak pernah temui gitu ya masa itu. Saya punya mama yang memberikan influence yang sangat positif juga. Masa itu papa saya sempat vakum bekerja karena trauma dalam bisnisnya, hingga mama saya ngambil keputusan dia pakai talenta untuk masak, bikin kue. Memang jago lah itu, jago. Jadi hasil apapun tetap enak gitu ya. Di usia kayak kelas 5 SD, saya jualan kue untuk bayar uang sekolah. Jadi titip-titipin ke warung-warung gitu ya. Jadi kalau mau berangkat sekolah, saya harus nenteng kue-kue itu, tawarin, dan itu belah dengan seperti itu saya bayar uang sekolah, termasuk kakak saya. Nah, ada momen-momen di mana usia itu sebenarnya kita udah tahu lah di tempat beras itu ada beras atau tidak ya.
Tapi mama saya nggak pernah ngomong gini, kita nggak punya makanan ya, nggak punya nasi, nggak punya beras, udah ya hari ini nggak usah makan. Nggak. Sosok yang sangat lembut, dia cuman akan ngomong gini, ini ada sisa-sisa kue, sisa-sisa kue ini masih cukup banyak, kita nggak usah masak ya, kita makan dari yang ada. Kami biasanya makan seperti itu. Jadi di saat tempat beras nggak ada isinya, kita makan dari itu. Dan beliau itu sangat kreatif mengolah dari yang tidak ada menjadi ada. Misalnya kalau Imlek atau Natalan gitu ya, atau akhir tahun, kalau misalnya makan mewah, dibilang makan mewah, selalu ada meja yang terisi dengan macam-macam makanan. Khususnya kalau misalnya Imlek, biasanya satu meja pasti penuh dengan makanan. Dan itu tradisi. Dan bagaimana caranya beliau mengolahnya, saya lihat kekreatifan. Jadi mungkin dengan keterbatasan uang yang kami miliki masa itu, 1 ekor ayam bisa menghasilkan 4 macam sayur. Jadi itu benar-benar 4 macam sayur ditambah sayuran, jadi tetap meja itu penuh isinya. Kami berempat, saya berdua saudara dengan kakak saya. Ya kita makan dengan sempurna hidup kami. Ya saya belajar dari itu, hingga apapun yang kami miliki, yang kami nikmati, itu tetap menjadi keluarga yang utuh gitu ya. Dengan berjalannya waktu, saya SMP, SMA, saya mengambil sebuah inisiatif untuk tetap ikut trennya teman-teman. Yang kedua, saya memilih untuk walaupun kami nggak punya, saya nggak tahu gimana, tapi saya tetap minta masuk sebuah sekolah SMP, SMA yang the best di Jakarta. Yang bagaimanapun anak-anak itu adalah anak-anak orang mampu. Untuk bergaul dengan mereka, bagaimanapun saya tetap harus punya satu hal yang bisa ngikutin lah kehidupan mereka. Jadi saya jualan jeans, ngambil dari pasar, jualan apapun lah. Itu yang membuat saya akhirnya menggali entrepreneur yang di dalam saya dari usia muda sebenarnya. Poin intinya itu. Hingga akhirnya saya punya sebuah impian apa yang pernah terjadi dalam hidup saya. Mungkin akan menjadi pengalaman yang juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Seperti itu sih. Menarik sekali ya. Dari kecil mengalami masa-masa yang cukup sulit tapi berjuang dengan cukup luar biasa. Oke. Kemudian kapan sih Kak Lisa mulai memikirkan membuat fasilitas sekolah Alpha Omega ini? Maksudnya kita membangun sekolah, mulai sekolah Alpha Omega ya. Ada satulah hari, waktu itu saya sudah menikah dan anak kami masih kecil. Saya punya 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Dan seringkali saya bawa mereka keliling. Dan kami punya sebuah usaha. Saya lebih kepada interior design masa itu, tapi bukan ke furniture, tapi lebih kepada touch up. Nah, terus kami produksi beberapa barang. Nah, dari hal seperti itu kami sering keliling, terutama jalan ke arah daerah Grogol, ke Mangga 2 dan sebagainya. Singkat cerita, kadang-kadang tutup toko, ketemu customer, klien gitu ya. Saya masuk ke daerah-daerah yang jalannya sempit-sempit dan kecil-kecil. Sampai satu momen saya melihat ada kumpulan anak-anak yang sepertinya dia tidak sekolah, hingga itu menarik perhatian saya. Nah, kemudian saya ngambil inisiatif untuk pergi ke supermarket. Awalnya beli makanan, snack-snack. Terus saya masuk ke satu wilayah kampung yang memang pemukiman kumuh. Saya pikir itu bagian dari apa yang pernah saya lewati masa kecil. Kalau masa itu saya flashback, hidup itu pilihan. Tapi untuk lahir dan tidak ada yang bisa mengulurkan tangan, itu juga adalah sebuah hal yang mungkin kalau kita bisa mengulurkan tangan, kenapa enggak, untuk bisa memberikan banyak generasi untuk punya pilihan hidup lebih baik gitu. Hingga akhirnya saya memilih menjadi orang yang mengulurkan tangan,
Ya kemudian saya pilih sekelompok anak-anak yang nggak ngapa-ngapain, dia main pasir di pinggiran, terus saya turun duduk. Itu saya mulai kira-kira tahun 2004. Terus saya duduk dengan mereka, ngobrol, cerita, kamu sekolah di mana, kamu ngapain aja, orang tuamu di mana. Terus nanti besokannya saya datang lagi. Terus begitu sudah kenal lama, saya kenal 5 kali saya datang, baru saya keluarin snack, kita makan ciki bareng, makan snack-snack bareng gitu ya. Terus mereka cerita. Dari situ saya tahu sebagian dari mereka tidak sekolah, sebagian mereka bahkan udah usia 7-8 tahun tidak bisa baca. Dan akhirnya saya mulai ngambil sebuah keputusan untuk membuka awal start Alpha Omega adalah dapur umum. Sebenarnya awal start kami bukan sekolah atau bukan sebuah rumah rumah pendidikan, bukan, tapi adalah dapur umum. Saya nggak bisa masak, bukan majornya masak, tapi akhirnya saya panggil tukang masak yang bisa bantu yang sederhana. Saya setiap hari produksi nasi 200 bungkus dan duduk dengan mereka bareng-bareng gitu. Yang akhirnya saya tahu bahwa sebagian besar adalah tukang gali tanah. Kalau pernah lihat di pinggir jalanan tol itu ada truk-truk tanah merah, itu antrian. Nah mereka bawa yang namanya cangkul, yang namanya penggarap itu. Mereka tiap hari nunggu di situ sambil nunggu si truk itu datang ngangkut mereka kerja gitu. Sehari orang tua mereka itu dibayar 30.000 kalau ada angkutan. Kalau tidak ada angkutan maka hari itu mereka tidak ada uang yang mereka masuk. Hingga 200 nasi bungkus itu sangat berharga buat mereka. Dengan seperti itu saya membangun hubungan dengan mereka. Kita ngobrol, kita cerita. Ya akhirnya tidak berapa lama saya ajak teman saya 1, teman saya 2, maksudnya ibu-ibu muda, yuk kita duduk sama mereka. Kita mulai ngajar. Duduk di emperan, di pinggiran, yang paling sering kita ada di bawah jembatan jalan tolnya Grogol. Ya kita sambil ngajar mereka. Ya sesimpel yang baca, tulis, sesimpel yang kita bisa. Karena awalnya saya bukan sekolah guru. Karena ketertarikan akhirnya saya mengambil sebuah kejuruan dan SPD istilahnya dia, sekolah pendidikan. Nah dalam perjalanan akhirnya saya mulai melihat, wah ini menarik, tapi tanpa sertifikat, tanpa basic pendidikan, tanpa sebuah naungan institusi, rasanya ini hanya cuman sebagai sekolah-sekolahan yang tidak bisa ada nilainya buat hidup mereka. Hingga akhirnya itu ngebangun sebuah impian baru, bagaimana kalau kita membangun sekolah. Nah saya dengan beberapa teman saya masa itu kita bersama, kira kita memutuskan untuk maju, memberanikan diri untuk kita start bangun sekolah. Seperti itu. Yang menarik waktu bangun itu fundingnya dari mana? Kita awal start bukan start yang di sini. Kalau sekolah Alpha Omega sendiri sebenarnya sudah start dari 13 tahun lalu. Jadi kami startnya adalah menyewa sebuah tempat. Itu seperti ruko 8 unit, itu dijebol semua, terus di skat-skat jadi sekolah gitu ya. Terus kemudian kita menekatkan diri untuk open dari preschool sampai SMA. Kenapa? Karena aneka ragamnya anak-anak kita membuat saya memutuskan untuk kita nggak mulai dari TK aja, kelamaan. Jadi kita start semaksimal mungkin, kita hire guru-guru yang benar-benar punya pengalaman guru. Ada juga yang beberapa tidak punya pengalaman tapi mereka punya hati untuk mengerti tujuan dan visi kita. Kemudian kita memulai setup sekolah itu. Kalau cerita tentang funding ini yang luar biasa, sampai hari ini Alpha Omega hampir dikatakan tidak punya donatur tetap. Kalau funding start di awalnya adalah kami dengan saya dengan beberapa teman yang berkomitmen. Kami punya bisnis, kami punya usaha, hasil dari bisnis kami masuk ke sekolah untuk membiayai sekolah dan membangun sekolah. Istilahnya membiayai sekolah sampai fokus kita adalah membangun sebuah generasi.
Jadi yang sekolah di situ kebanyakan ini ya, free total gitu. Ya, kita 80% subsidi. Ya, 20% ada yang bayar full gitu. Eh, ini kan baru ada di sini nih. Baru ada di Tangerang. Ya. Ada cita-cita buat meluaskan tempat atau maksudnya di daerah lain gitu, atau memang cita-cita ini bisa dipakai diinisiasi oleh orang-orang lain? Oh, kami sangat punya sebuah impian yang besar. Alpha Omega bukan hanya cuma sebagai sebuah sekolah biasa, tapi sebuah sekolah yang nanti ke depannya kita menjadi sekolah yang bisa menjadi influencer, membangun leader-leader, membangun pemimpin-pemimpin buat Indonesia. Fokusnya kita itu gitu. Kalau dibilang kita punya impian untuk membangun sekolah-sekolah tempat lain, iya sangat. Kami membuat sebuah metode pembelajaran yang berbeda dengan cara yang berbeda, karena kami melihat bahwa dasar value kami adalah anak yang bahagia akan mencetak anak yang kreatif, anak yang kreatif akan mencetak pemimpin bangsa. Fokusnya itu, hingga akhirnya kami memutuskan kami membangun dulu fondasi sama metode pembelajaran, fokus dulu dengan yang ada di Tangerang. Setelah itu kami akan siapapun yang mau datang untuk membangun bersama sekolah, mau di kota-kota mana, di pulau-pulau mana, kami sangat welcome. Sangat welcome. Tahun ini di awal tahun mulai Januari kami diminta sama sebuah yayasan bekerja sama. Mereka punya juga impian membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Proyek sedang berjalan. Kita start Maret harusnya, karena pandemi agak tunda sebentar. Tapi proyek tetap berjalan sih. Ini yang berbeda dengan Alpha Omega dengan sekolah yang lain, sebenarnya metode pembelajaran. Kami membuat metode pembelajaran kreatif untuk menggali anak-anak punya talenta, minat dan bakat mereka digali keluar, supaya kita tahu dan orang tua juga tahu, anaknya sendiri juga tahu kemampuan mereka seperti apa. Jadi tidak hanya diberikan dengan sebuah kotak cara berpikir, tapi justru digali dengan kemampuan-kemampuan yang mereka suka. Jadi menurut kami adalah jika setiap anak kalau mengerti mereka sukanya apa, kemampuan mereka apa, mereka akan menjadi sangat tajam di bidangnya mereka. Itu yang kami bangun. Ya. Memang karena saya melihat sebuah metode pembelajaran yang kami minati dan kami rancang, Alpha Omega tetap mengikuti program pemerintah kurikulum. Semua kurikulum ngikut punya pemerintah. Jadi kita juga beracuan dengan Diknas dan kami bekerja sama dengan Diknas, dan semua perizinan kita juga perizinan yang sesuai dengan pemerintah. Kami sekolah yang mengeluarkan ijazah dari Diknas gitu ya. Tapi metode pembelajaran aja yang kami gali ya. Metode pembelajaran memang saya terbang ke overseas, salah satu 2 negara yang membuat akhirnya saya atau kami teman-teman memilih untuk masuk lebih dalam untuk mengajar dan membuat sistem metode. Satu negara Finland, yang satu lagi Jepang. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa 2 negara ini bukan tingkat kecerdasan anaknya, tapi adalah kekreatifan cara belajar dan sangat simpel untuk membuat anak itu mudah untuk mengerti gitu ya. Selama ini kami melihat gini, banyak anak-anak yang punya bobot beratnya pendidikan atau mata pelajaran hingga anak menjadi boring, anak menjadi sangat marah dengan keadaan mereka sendiri, putus asa, dan akhirnya menghasilkan anak yang karakternya saya sebut adalah istilahnya kalau di bahasa kerasnya adalah pembunuh karakter yang di dalam. Padahal di usia dini harusnya kita gali.
Nah, saya melihat dua negara ini adalah dua negara yang punya kemampuan untuk menggali. Mata pelajaran mereka sangat simpel, sangat sederhana, beda dengan zaman kita. Harus seperti ini, harus seperti ini, bobot beratnya seperti ini, harus ngeles dari pagi, sekolah dari pagi sampai siang, pulang sekolah masih ngeles sampai malam gitu ya, hingga masa kanak-kanak, masa bermain mereka habis. Tapi di Alfa Omega kami menciptakan sebuah sekolah sepanjang hidup kalian adalah bermain. Jadi ya, bermain bukan berarti tidak belajar, bermain bukan berarti tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, tapi bermain justru lewat permainanlah anak-anak kita punya sebuah kemampuan untuk mengerti mana yang menjadi sebuah tanggung jawab, mana yang menjadi haknya mereka, mana yang menjadi sebuah masa depan mereka, dan menggali impian mereka ke depan seperti apa. Seperti itu sih. Oke, keren. Yang menarik juga di sini adalah ketika sekolah itu menempatkan dari preschool sampai SMA gitu. Nah, terus biasanya kan kalau sekolah-sekolah terpisah ada jarak tuh antara tiap jenjang gitu. Kalau di Alfa Omega, apakah jarak itu dileburkan gitu, misalnya jadi akrab gitu kan, dari staff kemudian sampai ke murid-murid, itu ada efek khusus bagi mereka nggak sih? Terus ketika mereka sudah lulus itu ada transformasi yang berbeda nggak sih sama sekolah-sekolah lain? Di sekolah kami sebutnya Rumah Edukasi Alfa Omega. Kenapa kami sebut rumah? Karena kami mau mereka datang bukan punya paradigma sekolah berbeban berat, harus bikin PR, harus punya ulangan, dan semua kotak-kotak yang membuat mereka menjadi hidupnya mereka juga terkotakan. Ada banyak penjara-penjara dalam hidup anak-anak hari-hari ini, karena sebenarnya bobot semua yang ditaruh di dalam anak-anak itu hingga menjadi penjara dalam hidup mereka. Kalau di kami sebut rumah adalah mereka datang ke rumah. Jadi datang ke rumah pendidikan di mana mereka dididik gitu ya. Di tempat kami tanpa sekat. Jadi anak TK sama anak yang SMA, yang high school, mereka itu bisa main bersama. Terus saling kenal, saling akrab. Yang besar bisa ngomong yang kecil juga bisa gandeng-gandeng kakaknya, kebutuhan mereka apa, pertanyaan mereka apa, mereka bisa saling mengisi. Ya, saya lihat ada banyak yang mengalami perubahan, khususnya anak-anak yang anak tunggal. Kalau di rumah boleh selfish, semua punya saya. Tapi begitu di sekolah, mereka harus belajar untuk sharing. Menurut kami hidup itu adalah sharing. Seberapa kita bisa berbagi, seberapa itu adalah value dari hidup kita. Yang sangat menakjubkan buat saya pribadi adalah yang bahkan tidak pernah terpikir oleh saya. Cukup banyak awal-awal teman-teman kami yang berkata, anak yang punya jenjang kehidupan, taraf kehidupan levelnya lebih tinggi, tidak bisa dilebur dengan orang yang level tingkat ekonominya di bawah. Tapi di Alfa Omega kami lebur semua. Mau kamu datang sekolah naik BMW, kamu datang sekolah jalan kaki, yang satu mungkin pakai sepatu yang nilainya jutaan, yang satu mungkin sepatunya udah robek gitu ya karena sumbangan gitu ya, itu kami lebur jadi satu.